Salam damai sejahtera, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Fauzi, calon guru penggerak angkatan pertama Kota Palembang, asal SD Maitrewira Palembang. Pada hari ini, di Pendidikan Guru Penggerak, saya akan menjelaskan mengenai koneksi antar materi modul 3.2. Seperti yang kita ketahui bahwa modul 3.2 adalah pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Sebagai pemimpin, kita tentunya harus dapat memanfaatkan sumber daya, potensi, aset yang ada di sekolah kita sendiri untuk mengoptimalkan pembelajaran agar dapat mendukung merdeka belajar bagi para peserta didik. Dengan mengoptimalkan, memaksimalkan aset potensi yang ada, maka secara tidak langsung kita mempromosikan sekolah kita sendiri dan menggali apa saja yang menjadi kelebihan di dalam sekolah kita. Bagaimana cara penerapannya? Kita bisa dapat memahami terlebih dahulu tentang pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya. Setelah kita pahami, baru kita dapat mengkomunikasikan apa yang telah kita pelajari untuk berdiskusi bersama dengan kepala sekolah. Ketika kepala sekolah sudah mengetahui program yang sudah kita dapatkan, pemahaman yang sudah kita sampaikan, maka barulah kita bisa mensosialisasikan kepada rekan-rekan guru melalui komunitas praktisi yang sudah dibentuk. Dan akhirnya kita dapat memetakan aset-aset yang kita miliki di sekolah masing-masing. Berbicara mengenai aset, maka kita mengenal 7 aset sebagai modal utama sekolah untuk kita eksplor lebih lanjut. Yang pertama adalah modal manusia. Modal manusia meliputi rekan-rekan guru, kepala sekolah, semua warga-warga sekolah yang ada di dalamnya. Juga ada modal sosial, modal fisik, modal lingkungan alam, modal finansial, modal politik, hingga modal agama dan budaya. Setiap sekolah memiliki karakteristik dan keunikan masing-masing dari setiap aset utama di sekolahnya. Sehingga kita sebagai guru adalah fungsinya, peranannya untuk mengeksplor lebih lanjut mengenai modal utama sekolah kita masing-masing. Bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya untuk pembelajaran yang tepat, terutama kepada peserta didik? Jika kita, seorang pendidik dan juga guru, dapat mengelola sumber daya yang ada di sekolah secara tepat dan efektif, maka guru dapat melakukan pembelajaran yang lebih berkualitas, bervariasi, dan juga pastinya menarik. Contohnya di dalam pembelajaran daring saat ini ya. Selama masa pandemi, tentunya pembelajaran daring sudah menjadi hal yang familiar bagi sebagian besar rekan-rekan guru. Di mana pembelajaran daring sendiri adalah memanfaatkan teknologi berdasarkan aset yang ada di sekolah. Bagaimana cara kita menyikapi masa-masa pandemi sehingga pembelajaran daring dapat seoptimal mungkin dilaksanakan menunjang pembelajaran bagi peserta didik. Nah, untuk koneksi antar materi tiap modul, kita bisa lihat bahwa di modul pertama kita mempelajari bagaimana tuntunan murid sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman seperti yang sudah disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nilai dan peran guru, bagaimana menerapkan inquiry apresiatif melalui bakja, dan tentunya selalu melakukan budaya positif. Di modul kedua, kita juga sudah belajar mengenai pembelajaran diferensiasi, pembelajaran sosial dan emosional, serta bagaimana melakukan proses coaching sebagai coach baik bagi rekan-rekan guru
maupun bagi para peserta didik. Di modul ketiga, kita juga melihat bagaimana sebagai pemimpin kita dapat mengambil keputusan sebagai pemimpin pembelajaran yang bertanggung jawab, juga mampu menjadi pemimpin di dalam pengelolaan sumber daya. Dan segala pembelajaran yang sudah kita pelajari dari modul 1, 2, dan 3, tentunya harapannya untuk menuju hasil pencapaian mewujudkan merdeka belajar dan terciptanya pelajar profil Pancasila Merdeka Belajar. Yang saya dapatkan melalui refleksi diri sebelum mempelajari modul 3.2, saya belum memahami bagaimana menjadi sosok pemimpin yang mampu mengelola sumber daya. Belum mengetahui dan berpola pikir pendekatan berbasis aset. Namun, setelah modul 3.2 saya pelajari, maka saya mampu memahami bagaimana cara pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah khususnya dengan melakukan pendekatan pengembangan komunitas berbasis aset, mengubah pola pikir mindset, dan mengetahui pemetaan 7 aset utama di dalam pengelolaan sumber daya. Sekian koneksi antar materi dari saya, Fauzi, calon guru penggerak angkatan pertama Kota Palembang SD Maitreya Wira Palembang. Semoga bermanfaat.